Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu cerita tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Memang cerita ini merupakan cerita yang sudah sering kita baca, sering kita dengar, bahkan cerita ini pun merupakan cerita yang sering disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Ketika saya mempelajari tentang Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, maka di situ saya dapat memahami tentang bagaimana kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah kasih Tuhan yang begitu sempurna? Karena di dalam tradisi pada zaman Yesus, orang kusta adalah orang yang sangat terhina dan orang yang sangat terkutuk, dan memang tidak ada akses untuk bertemu dengan orang-orang yang sehat. Apalagi bertemu dengan Yesus yang dikatakan pribadi yang maha kudus, sangat tidak mungkin. Sehingga 10 orang kusta tadi, mereka dihadang di tengah jalan oleh para murid, dan ada sebuah pernyataan bahwa jangan engkau mengganggu guru. Ya. Cuma ketika pernyataan itu disampaikan, Yesus memandang 10 orang kusta itu dengan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya melihat cerita tentang Yesus menolong 10 orang kusta, faktanya bahwa 10-10-nya, artinya secara keseluruhan mereka sembuh total, dan ada 9 yang pergi dan tidak kembali. Ada 1 yang kembali dan menyembah kepada Tuhan. Dan di situ ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang memang saya rasa dengan iman saya, hal itu juga yang Yesus lagi pertanyakan kepada sekian banyak orang yang mendapatkan pertolongan Tuhan. Yesus berkata, di manakah 9 orang yang telah aku tolong? Bukankah mereka semua telah sembuh seperti yang kamu alami? Tidak ada satu di antara mereka yang kembali memuliakan Allah. Jadi dari cerita Tuhan Yesus ini, saya coba membawa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa berapa banyak di antara kita yang telah ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak meminta sekian banyak dari kita, tapi ada satu kalimat Tuhan Yesus, tidak adakah satu di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Dan dari 10 orang itu ada 1 yang datang, dan itulah yang Tuhan harapkan. Sekian banyak kita yang mengalami lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, bahkan mungkin Tuhan lagi memberkati kita dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang ada satu kalimat Tuhan Yesus, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Ada satu tuntutan yang cukup serius yang Tuhan Yesus minta, yaitu kembali dan memuliakan Tuhan. Bisa kita wujudkan lewat ibadah, bisa kita wujudkan lewat pelayanan, bisa kita wujudkan dengan kehidupan nyata, di mana kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah melalui sikap hidup yang sesungguhnya. Karena penyembahan, doa, ibadah adalah sebuah formalitas sikap orang percaya terhadap Allah melalui penyembahannya. Tetapi Tuhan ingin ada satu kehidupan nyata di mana kita benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Karena itu juga adalah bagian daripada penyembahan kita kepada Allah.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya melihat cerita ini, saya akhirnya memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Orang kusta yang begitu terhina, orang kusta yang begitu najis dan kotor, yang tidak punya akses bertemu dengan keluarganya sendiri, apalagi bertemu Yesus. Tapi Yesus tetap memandang dan menolong mereka. Semuanya sempurna, sembuh, total. Dan tidak ada kasih yang kita dapat seperti kasih seorang Kristus Yesus Tuhan. Makanya Dia adalah pribadi yang mengasihi kita, memberikan hidupnya, nyawanya, segalanya, total. 33,5 tahun bukanlah waktu yang singkat Yesus memberikan hidupnya kepada dunia ini. Dan Dia tidak naik turun surga. Artinya Dia jenuh di dunia, Dia ke sorga, lalu kembali lagi. Dia jenuh di dunia, Dia kembali ke sorga. Namanya manusia. Dia menjadi manusia, pingin dihormati, dihargai. Apalagi status Dia sebenarnya Allah pencipta langit bumi segala isinya, punya kekuasaan di dunia dan di sorga, dan rela jadi seorang hamba itu tidak mudah. Tapi Dia mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang benar adalah kita rela berkorban. Mungkin harga diri kita harus diinjak-injak, tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap memuliakan Allah. Yesus rela mencuci kaki hamba-hambanya. Tidak ada sejarah dunia seorang raja mencuci kaki hamba-hambanya, tapi Yesus rela melakukan itu demi kita umat manusia. Sekarang pertanyaannya, apa yang kamu ingin lakukan sebagai bentuk penyembahanmu kepada Tuhan? Kalau soal ibadah, soal pelayanan, saya rasa kita sudah mengambil bagian, karena kita sudah menyadari bahwa kita ditebus Tuhan. Tapi apa yang bisa kau lakukan sebagai satu karya nyata yang bisa dirasakan orang lain, dan orang akan berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya rasa ini yang mungkin kita doakan bersama, supaya ini juga adalah bagian daripada, tidakkah engkau datang kembali menyembah Allah? Engkau yang sudah merasakan segala berkat pertolongan Tuhan, tidakkah engkau kembali memuliakan Tuhan dengan hidupmu, supaya dirasakan orang lain dan Tuhan dimuliakan? Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.